Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Irfandi. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas topik 3 pemrograman berorientasi objek. Pada tugas topik ketiga ini kita disuruh membuat sebuah hubungan antar kelas agregasi. Apa itu agregasi? Agregasi itu merupakan salah satu relasi antar kelas. Jadi relasi antar kelas itu ada 3, asosiasi, agregasi, dan komposisi. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke perbedaannya. Nah, di sini ada contoh dari perbedaan asosiasi, agregasi, dan komposisi. Di sini ada sebuah objek grup G1 dan 2 buah objek mahasiswa M1 dan M2. Pada asosiasi hanya akan mengirim atribut yang akan dijadikan referensi oleh kelas lain. Ini misalnya ada atribut nama. Atribut nama ini akan dijadikan referensi oleh G1. Jadi nanti di G1 ini ada nama, itu merupakan nama referensi dari si mahasiswa ini. Nah, kalau agregasi hampir sama dengan asosiasi. Bedanya pada agregasi data yang dikirimkan ke kelas lain itu berupa objek. Nah, jika pada asosiasi ini adalah atributnya saja, ini namanya saja. Kalau agregasi itu objeknya yang dikirimkan. Nah, kemudian komposisi. Komposisi ini yang dikirimkan adalah objeknya. Namun perbedaannya dengan agregasi, untuk komposisi ini objek si mahasiswa tidak diinstansiasikan terlebih dahulu atau dibuat terlebih dahulu. Jadi langsung dimasukkan ke dalam parameter si grup G1 ini. Jadi ketika grup G1 ini dihapus, maka mahasiswa ini akan terhapus. Sedangkan pada asosiasi dan agregasi, itu ketika grup G1-nya dihapus, maka objek mahasiswa ini masih ada. Jadi itu perbedaannya. Untuk pada diagramnya, perbedaannya itu jika asosiasi itu tandanya seperti ini, ada tanda panah. Untuk agregasi itu ada tanda diamond di sini. Kemudian untuk komposisi itu sama diamond, cuma diamondnya diarsir berwarna hitam, ini full. Nah, ini pada komposisi, jika laptop ini dihapus, maka CPU dan VGA nya juga akan hilang. Jika laptopnya dibuang, maka CPU dan VGA nya ikut terbuang gitu. Nah, ini tugasnya. Kita akan membuat 2 buah kelas, jurusan dan mahasiswa. Nah, di jurusan ini ada arraylist MHS yang bertipe mahasiswa. Jadi nanti ini MHS ini mereferensikan ke mahasiswa ini. Ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, langsung saja kita buka ke codingan. Jadi ada 3 kelas main, jurusan, dan mahasiswa. Nah, pada kelas mahasiswa di sini ada name, nama, kemudian constructor, dan ada getter, name dan nama. Kemudian pada jurusan ada string kode, nama, dan ada arraylist MHS, arraylist mahasiswa. Jadi arraylist ini itu adalah kumpulan dari objek mahasiswa, karena di sini udah diatur tipenya mahasiswa. Kemudian ada konstruktornya. Nah, ketika konstruktor dipanggil dan mengisikan ini yang ada di parameter, yaitu kode dan nama, otomatis si atribut MHS ini itu akan dibuatkan arraylist. Kemudian di sini ada fungsi untuk menambahkan si mahasiswa ke dalam arraylist ini. Ini arraylist ini. Kemudian ada ini getter ya. Nah, ini getter mengembalikan si arraylist dari mahasiswa. Ketika get MHS ini dipanggil, akan mengembalikan objek-objek mahasiswa yang telah disimpan ke dalam jurusan ini, disimpan ke dalam kelas jurusan ini. Kemudian di dalam kelas main ini kita membuat objek baru, objek jurusan.
Nah, ketika membuat objek ini, maka otomatis akan membuat si ArrayList baru untuk menampung objek-objek mahasiswa nantinya. Ini selanjutnya pembuatan objek mahasiswa. Kemudian objek-objek mahasiswa yang telah dibuat tadi ditambahkan satu persatu ke dalam ArrayList pada jurusan tadi ya. Ini dengan memanggil fungsi add_mhs. Fungsi add_mhs nanti parameternya ini akan menerima objek mahasiswa, dan objek mahasiswa tersebut akan ditambahkan ke atribut mhs ini. Kemudian sama ya, perbedaannya nih, jurusan D3SI namanya Diploma 3 Sistem Informasi, kemudian membuat objek mahasiswanya ada 4 mahasiswa di sini, Ridwan, Siska, Zain, Rahmat. Setelah membuat objek mahasiswanya sama ya, kemudian akan ditambahkan ke dalam ArrayList dari MHS yang ada pada jurusan tadi. Nah, ini untuk memanggil daftar mahasiswa, ini ada dua cara. Saya membuat dua cara. Yang pertama dengan for biasa, for i, dan yang kedua ini for each, sama saja ya. Nah, untuk menggunakan for i-nya mulai dari 0, karena nanti kita akan mengambil mulai dari data pertama atau indeks ke 0 dari ArrayList. Kemudian di sini kita memanggil fungsi getMHS, yang artinya fungsi ini akan mengembalikan ini ArrayList dari mahasiswa. Jadi akan mengembalikan objek-objek mahasiswa yang telah disimpan. Objek-objek mahasiswa tersebut akan dihitung berapa size-nya. Nah, kemudian sistem outprint, terus ini untuk penomoran i tambah 1 karena i mulainya dari 0 ya, agar mulainya dari 1 jadi ditambah 1. Kemudian ini sama untuk mendapatkan si objek dari mahasiswa tersebut, maka dipanggil getMHS. Ini akan mengembalikan objek-objek dari mahasiswa, banyak ya, ArrayList. Kemudian getI berarti mengambil satu objek mahasiswa saja. Jadi dari sini isinya ArrayList mahasiswa. Ketika mendapat getI, maka hanya satu mahasiswa saja. I-nya itu berarti ini. Kalau di perulangan pertama, kalau di iterasi pertama berarti I-nya 0, berarti mahasiswa dengan indeks ke 0. Nah, setelah mendapatkan objek satu mahasiswa, kita panggil getter dari kelas mahasiswa tersebut untuk mendapatkan NIM-nya, karena kelasnya private, karena atributnya private maksudnya. Nah, kemudian sama ini mengambil ArrayList mahasiswa yang ada pada jurusan, kemudian mengambil satu objek mahasiswa, kemudian mengambil nama dari objek mahasiswa tersebut. Nah, di sini jika menggunakan for each, kita harus menambahkan satu variabel baru untuk angka ya, karena di for each ini tidak memakai indeks. Tipe datanya yang akan diiterasi adalah tipenya mahasiswa, karena ini ya, getMHS itu mengembalikan objek mahasiswa. Nah, oleh karena itu yang akan kita iterasikan adalah si mahasiswa tersebut, objek mahasiswa tersebut. Kemudian pada for each ini kita tidak perlu memanggil get seperti ini ya, karena for each otomatis akan mengulang semua data yang ada di dalam ArrayList. Jadi langsung kita gunakan getter dari kelas mahasiswa tersebut. Jadi kalau menggunakan for each, semua data yang ada pada ArrayList ini akan diiterasikan sampai habis. Nah, setiap iterasinya akan diwakilkan oleh MHS ini. Jadi MHS ini akan memanggil getter NIM. Nah, seperti itu. Ini angka plus-plus untuk penomoran saja ya. Jadi pas
pertama kali dipanggil berarti angkanya 1, untuk kemudian 2, 3, dan seterusnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.